Berkeyakinan lambat laun mau tidak mau mereka pasti keluar. Tapi memang mereka butuh waktu gitu keluar. Mereka juga berhitung juga gitu. Tapi saya yakin akan keluar orang-orang itu. Nah. Sebelum cerita ke situ, Pak, si Mas Mono ini di tahun-tahun itu ya 2010 ke 2011 ini dia membuat program sama Yusuf Mansur ini umroh gratis. Saya punya 3S di sini, yaitu bahwa yang pertama adalah sabar. Sabar ini dicontohkan oleh Nabi Ayub yang dikasih banyak ujian, yaitu penyakit. Yang kedua adalah syukur. Syukur di sini dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, begitu banyak kemudahan, harta benda, tapi satu yang membuat dia selalu bersyukur nikmat bahwa ya Allah berilah kami ilham untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-Mu. Yang ketiga adalah zakat. Sedekah, maaf. Ya, tentunya dengan sedekah membabi buta dan brutal. Dan ini juga ada laporan Ustadz, kemarin saya juga mengajak teman-teman, saya lelang, ya. Lelang CD Ustadz oleh Pak Puji Sartono bin, ya. Pemenang lelang CD-nya Ustadz Yusuf Mansur senilai 1.000 dinar satu keping atau setara dengan 32 juta. Saya aja yang punya CD-nya nggak pernah ngejual segitu. Dan ini seorang perawat dan kemarin bersama istrinya mereka sudah memberanikan diri keluar dari zona nyaman, tanda tangan resign, Ustadz. Jadi ingin menjadi pengusaha. Mudah-mudahan selamat datang di dunia entrepreneur Pak Puji. Dan ini adalah pemenang lelang CD motivasi Mas Mono. Saya juga jual CD motivasi saya. Dan pemenangnya adalah Pak Slamet, yaitu senilai 62 dinar, kurang lebih 20 juta di sana. Dan ini ada laporan setiap saya ngajar juga selalu mengajak sedekah dan sedekah. Ada beberapa laporan di sini. Ya. Ustadz. Di sini saya mengajar di EU Cikarang, ini mengajak sedekah 12,6, EU Pekanbaru, EU ini adalah Entrepreneur University, EU Kuwait 98, pengajian ibu-ibu, saya juga ngajar di sana kemarin diminta untuk mengisi wirausaha, dan acara Islamic Book Fair kemarin 600, jadi totalnya adalah 132.400.000. Dan ini udah sebagian saya bagikan di luar ini, termasuk Batam, Karawang itu sudah saya serahkan langsung ke pengelola. Seperti tadi juga ada giwang emas 10 gram pun saya juga dapatkan itu. Dan ini sudah kita transfer ke Yayasan PPPA dan yatim piatu. Ini slipnya sudah lampirkan di sini. Mohon doa restunya Ustadz, Bapak Ibu semuanya agar mereka diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Amin. Baik. Orang bilang kadang sedekah sedikit tapi ikhlas ya. Kebanyakan rata-rata seperti itu. Nah, kadang orang kebanyakan nunggu ikhlas dulu baru sedekah. Sampai kapan kita ikhlas? Sementara sedekah menurut saya, banyak gak ikhlas gak apa-apa. Banyak tapi gak ikhlas? Gak apa-apa. Kenapa gak ikhlas? Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa lama-lama juga ikhlas. Termasuk kita mungkin belajar ya. Mungkin Bapak yang bawa motor nanti begitu pulang dari acara ini, coba kasih uang parkir ke Pak Satpam 50.000 Pak. Belajar Pak. Nanti kalau setan masih ganggu lagi, tambahin Pak, jadi 75 Pak. Kalau masih goda lagi, tambahin jadi 100.000. Jadi setan biar gak goda lagi. Saya nggak kerjasama loh dengan Pak Satpam loh ya. Ya itulah, termasuk saya juga belajar sedekah brutal dan membabi buta, itu yang saya lakukan. Termasuk kalau bisa ngagetin orang sedekah, ya. Saya pernah ngasih sedekah yang lumayan gitu misalkan, banyak banget Mas. Bu tersebut kaget, saya juga kaget Bu, baru kali ini saya ngasih sedekah banyak juga. Ya, mungkin orang nggak tahu Ustadz, dan mungkin nggak mau tahu saya punya sisi lain. Jam 3 pagi waktu itu saya sudah ke pasar. Jam 4 saya sudah menyalakan kompor. Dan kadang harus menunggu azan subuh berkumandang baru saya menyalakan kompor. Saya tinggal di kontrakan yang 2,5 kali 3 meter. Disitulah dapur saya, tempat tidur saya, ruang tamu saya. Kadang kalau mau tidur saya kasih alas kardus di bawahnya. Tahun berapa itu? Sebelum Masehi kayaknya Ustaz.
Karena kalau kisah saya ini disinetronkan Ustaz, tersanjung aja kalah. Sampai tersandung-sandung. Sebelum Masehi. Berarti manusia purba ya. Tahun 2001. 2001 ya. 2001 yang saya ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek. Yang sehari cuma dapat duit 15.000, 20.000 dan kadang saya malu maghrib baru pulang. Nah, suatu saat saya dagang gorengan, ibu saya datang ke Jakarta yang dulu saya kerja di kantor, pernah mampir karena saya tinggal di kantor. Dia ngelihat anaknya kerja di kantor, ya baju masuk, celana munjuk, ya kan? Gak ngerti artinya kan? Pokoknya enak lah lihat kerja di kantor. Nah, kok ketawanya telat Pak? Paham nih, paham. Aneh gak paham. Nah, dia melihat anaknya yang dibanggakan di sekolah yang paling tinggi ternyata dagang gorengan. Dia melihat sisa gorengan di meja. Saat itu juga ibu saya langsung pulang ke Madiun, ke Jawa Timur. Saya waktu itu sedih banget, ini tamparan kedua setelah bapak saya meninggal. Tidak ada yang bisa saya lakukan waktu itu, tidak ada yang bisa saya buktikan waktu itu. Jadi alhamdulillah dengan kondisi saya seperti saat ini, saya masih punya orang tua, ibu saya yang masih sehat, dan kemarin juga sudah menunaikan ibadah haji, bisa melihat anaknya bisa seperti sekarang ini. Itu. Dan saudara-saudara juga, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Di satu sisi saya juga punya kuliner, saya juga punya pendidikan TK Khalifah dengan Mas Ipo juga. Dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan itu Bapak Ibu 100% dividennya saya kembalikan lagi. Jadi saya ingin membantu mereka untuk mempermudah umroh dan haji. Satu sisi bahwa sedekah itu terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh. Yang nggak boleh adalah diem-diem tidak sedekah. Mantap. Masih mending diem-diem, terang-terangan tidak sedekah. Saya juga terinspirasi oleh Bu Santi yang kemarin ya, yang memberikan 2 tiket umroh. Dan akhirnya Ustadz memberikan kuis, ya, menghafal wakyah ya, gitu. Ternyata menginspirasi saya juga dan teman-teman. Dan alhamdulillah saat ini sudah terkumpul, kemarin ya saya dengar itu 51. Sekarang udah berapa Ustadz? Mungkin sudah 70-an. Luar biasa. 70 tiket umroh. Dan saat ini juga saya umumkan juga saya siap untuk membantu 2 tiket umroh tersebut. Subhanallah. Mas Maulana emang kemarin termasuk yang naik ke atas ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi dengan terang-terangan tersebut Ustadz, ini juga ada titipan. Ya, masih utuh ini. Waktu saya ngajar di Kuwait, seorang ibu-ibu begitu selesai seminar menghampirin saya. Dia menuliskan bahwa, Mas Mono, saya titip uang ini untuk sedekah di tahfiz Darul Quran Pak Ustadz Yusuf Mansur. Saya sangat sedih ketika saya tidak bisa bersedekah sebesar senior-senior saya. Yang 1.000 dinar, 62 dinar tadi ya, yang sampai terkumpul 103 juta tadi. Untuk itu saya ingin bersedekah sejumlah uang yang saya miliki semuanya. Walaupun uang ini adalah uang saku saya untuk bulan ini. Saya mohon didoakan, saya ingin membahagiakan orang tua, bisa sedekah lebih banyak. Dan semoga Allah memberi kasih saya keturunan, karena sudah menikah 8 tahun belum dikaruniai anak. Ya, tentunya masuk surga Allah, syukron masih toh. Ini juga masih ada uang dinarnya Ustadz. Masya Allah. Ya. Yang belum pernah ngeliat uang dinar kayak gini ya. Iya. Uang dinar. Ini paling gede di sana 20 dinar. Jadi kalau kita sedekah 20 gitu nilainya udah gede sekali. Seperti itu. Subhanallah. Baik, dan ini yang terpenting. Bahwa ketika seorang Mas Mono dulu bercita-cita menjadi orang kaya. Dan ketika sudah sampai, lalu kemudian bercita-cita lagi menjadi orang yang penuh dengan manfaat buat orang lain. Kerjaannya mengajar mengaji, mengajar bab sedekah, buka Quran, buka hadis, membantu rumah-rumah tahfiz, membantu pesantren-pesantren, Masya Allah. Nah inilah saya kira juga proses dari seseorang yang, makanya saya suka bilang begini, ya kepada mereka-mereka yang suka pada protes. Ustadz kok ngajarin tentang dunia sih? Gini bos, kan ngajar itu babnya bertahap-tahap. Nggak bisa kita ngajar orang langsung pelajaran kelas 6 SD, betul nggak? Kalau emang dia wayahnya kelas 1 SD, kelas 1 SD aja dulu. Grade yang paling tinggi sedekah itu kan memang ridho Allah, udah nggak ada lagi deh yang lain kecuali dia. Tapi itu kan ente pada yang makomnya udah segitu. Dan perlu diketahui, dulu juga orang-orang yang berpendapat seperti itu pun berproses juga kan. Nah,
kita orang yang biasa ini, apalagi saya ngajarnya di televisi, tentu adalah orang-orang yang piramid bawahnya tuh lebih banyak orang-orang yang seperti kita orang gitu loh. Yang baru mau sholat malam, kalau dikasih tahu sholat malam tuh Allah bawa kekayaan loh, bawa rizki loh, bawa pengabulan doa loh. Dan itu pun tidak salah. Tapi tentu saja derajat kita harus makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Sampai kemudian permintaan kita apa? Jannah. Permintaan kita apa? Itkum minan nar. Permintaan kita apa? Ridallah. Permintaan kita apa? Ampunan buat orang tua. Permintaan kita apa? Seterusnya yang sifatnya adalah akhirat. Ustadz, kalau tadi saya lelang CD Ustadz bisa mencapai 30 juta. Saya tantang Ustadz untuk lelang CD saya Ustadz. Ini modalnya cuma 4.000 perak, tapi di luaran sana bisa mencapai 5 juta. Dan saya dapat testimoni bahwa malamnya dia membeli CD saya 5 juta, buku juga Ustadz 5 juta. Besok paginya langsung diganti 200 juta oleh Allah. Ya, karena ada orang yang ngajak kerjasama, begitu ngotot dia langsung transfer uang 200 juta. Itu di Pekanbaru namanya Ibu Ayu. Dan saya minta nantangin Ustadz, kapan lagi bisa ngerjain Ustadz ya kan? Untuk melelang CD saya nanti, dan nanti hasilnya juga untuk sedekahnya juga. Ya. Ini kan kita bicara tentang bagaimana cara mereka mengumpulkan uang ya Pak ya. Ya. Dia membuat lelang sedekah, membuat lelang CD untuk disedekahkan ke Darul Quran. Terus banyak program-program yang berkaitan dengan sedekah. Jadi mungkin wajar ketika Pak Jenny mungkin ya sebagian dari uang sedekah. Tuh. Nah, keterkaitan Mas Mono ini kan kelihatan sangat erat, dan Mas Mono mengakui bahwasanya dia berinvestasi di Yusuf Mansur di travel umrohnya. Tetapi ketika saya cek itu nggak ada nama Mas Mono Pak. Mungkin ini pancingan dari Mas Mono dan Yusuf Mansur bahwasanya kalau dia bergabung dengan Yusuf Mansur dengan metode dia akan kaya seperti Mas Mono gitu. Jadi orang sebenarnya targetnya ya sedekah, itu ngumpulin sedekah. Dan ternyata di tahun itu juga, di tahun 2010 ke 2011, ternyata salah satu korban PHP-nya yang dijadikan testimoni itu adalah Pak Matiji. Betul. Pak Matiji, dan Pak Matiji ternyata cuma di PHP. Nah, pertanyaannya sebenarnya Yusuf Mansur yang berinvestasi atau Mas Mono yang berinvestasi di perusahaan? Ya, kalau misalkan Yusuf Mansur berinvestasi di Mas Mono atau Mas Mono yang berinvestasi di perusahaan. Tapi kalau saya cek, Mas Mono itu nggak ada investasi di perusahaan Yusuf Mansur. Yang ada ya lebih pada kemungkinan Yusuf Mansur yang berinvestasi di Mas Mono. Ya seperti penjual jamu di kampung-kampung itu ya. Artinya ada combenya, ada yang ceramah, kemudian ada combenya, seolah-olah orang ini misalnya Mas Mono kan selalu mengatakan bahwa sedekah itu harus brutal. Ya, brutal. Ya, apapun yang punya kita kasihkan, nanti Allah yang akan ganti. Itu menurut saya saat ini ya, saya mengatakan hanya combe saja. Jadi biar orang lain mengikuti jejaknya begitu. Iya, emang combe, buktinya ya, Pak Matiji korban. Pak Matiji kan korban. Ada beberapa lagi udah pernah ketemu sama saya juga, mereka pernah dijanjikan itu. Ya, itu korban. Jadi sama siapa itu korban yang dipresentasikan untuk meraup sedekah. Ya. Dan Mas Matiji sendiri pernah telepon-teleponan sama saya bahwa kamu tuh bener nggak? Saya bilang pernah diizinkan. Bener Pak. Berani angkat sumpah, berani mubahalah nggak? Berani, dia bilang. Artinya memang bener gitu di PHP.